Ini sudah bersama saya, ada 2 panelis ya. Yang pertama di sini Pak Edwin Lim. Pak Edwin Lim ini selaku Country Director dari Fortinet Indonesia. Di sini Ibu Tintin, ini Country Manager dari Easy Council Indonesia ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Pak Edwin dengan Bu Titin membahas hari ini tentang peluang kerja cyber security dan juga prospeknya di masa depan. Nah, seperti yang kita lihat bahwa sekarang ini dalam situasi pandemi, orang lebih banyak bekerja working from home ya, digitalisasi banyak dilakukan oleh company, makin intens ya. Nah, sebelum kita masuk kepada diskusi panel, saya ada hal yang mungkin beberapa terkait dengan slide yang mungkin bisa saya share sebagai setting stage ya dalam diskusi kita hari ini. Jadi ada sebuah pengantar lah bagaimana kita bisa melihat fenomena-fenomena yang ada. Fokus dari diskusi kita adalah lebih kepada cyber security talent ya yang kita lihat sekarang ini. Intensitasnya semakin menjadi titik perhatian. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan lebih jauh, ada satu statement yang ingin saya jadikan sebagai satu pembuka bahwa yang dinamakan dengan cyber security itu selalu berkembang, selalu mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Yang ini kadang-kadang terkesan seperti kejar-kejaran dengan talent. Jadi di luar sana, perkembangan teknologi yang diiringi dengan perkembangan tingkat ancaman itu kerap meningkat dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan hal ini bukan disebabkan oleh siapan daripada teknologi yang ada, namun juga diiringi dengan perkembangan secara terus-menerus dari jumlah dan variasi dari serangan yang ada. Nah, tinggal kita nih yang sekarang ini bisa, karena kadang-kadang buat beberapa case perkembangannya terlalu cepat, akhirnya kita cenderung terkesan menjadi seorang penonton. Nah, dalam diskusi ini kita akan sharing, hari ini tentang bagaimana supaya kita bisa turun berperan lebih aktif, sehingga kita bisa, me-leverage posisi kita sebagai seorang cyber security profesional dari waktu sekarang dan juga di masa depan. Nah, di tahun 2020 kalau saya boleh refer ya, boleh dikatakan lagi intens-intensnya untuk COVID-19 ya di sini, di mana kita mendengar banyak sekali kasus data breach, kebocoran data yang buat beberapa ahli mereka berkesimpulan bahwa ini sebenarnya disebabkan atas kualitas, arsitektur yang secara prematur dipindahkan dari kondisi sebelum COVID dengan kondisi saat COVID sudah melanda. Jadi prematur shifting ini yang menyebabkan kegagalan daripada perlindungan yang cukup atas sistem arsitektur yang ada. Salah satunya kalau kita mau katakan di sini adalah keterlibatan dari manpower-nya atau human resources-nya. Jangan hanya teknologinya aja, tapi juga kita berpikir dalam diskusi ini adalah lebih kepada human-nya juga. Nah, kalau kita katakan dari sejumlah data breach yang terjadi, sejumlah insiden yang terjadi, peranan pemerintah sebagai regulator sudah cukup intens dengan adanya peraturan-peraturan bahkan di negara umum kita mungkin mendengar kata-kata istilah GDPR dan banyak sekali. Itu nggak sedikit framework-framework yang ada. Tapi itu juga sepertinya kurang cukup mumpuni untuk menutup atau menekan dari sisi serangan-serangan yang ada. Nah, sekarang tanpa kita berpangku tangan untuk nunggu istilahnya peran serta dari pihak lain untuk aktif, sekarang dalam diskusi ini kita coba sama-sama berpikir kira-kira apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk turut menekan laju pertambahan jumlah serangan yang ada. 4 kuadran yang saya tampilkan di sini lebih kepada tantangan, kesiapan dari setiap industri yang bermain, yang secara prosesnya mungkin sebagian besar berupaya untuk mendapatkan profit ya. Kita lihat posisi cybercrime itu juga dilandasi oleh financial aspek, bukan hanya intention aja. Intentionnya lebih kepada finansial malah buat beberapa penelitian yang saya baca. 4 area ini menjadi satu tantangan. Yang pertama kali adalah technical capability to identify the threats. Kemudian diikuti oleh internal organizational failures, kegagalan policy,
ya. Jadi yang kiri ini teknologi, yang kanan ini prosesnya dari sisi company-nya. Kemudian a clear understanding of risk-based best practice. Ada bias, ada gap understanding antara orang dengan perusahaan. Nah, ini yang menciptakan satu celah di mana model-model serangan baru bisa mengisi tempat. Kemudian terkait dengan compliance. Di sini bukan kegagalan perusahaan untuk mengikuti compliance karena memang lalai, tapi kadang-kadang untuk menjalankan sebuah compliance perusahaan perlu untuk ada waktu menyesuaikan supaya prosesnya nggak prematur. Nah, cyber security buat sebagian besar penelitian yang dilakukan selalu menitik beratkan kepada 3 hal. Yang pertama people, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah teknologi. Ketiga hal ini sering kali disebutkan dalam setiap cyber security event. Namun secara esensi, diskusi yang biasa dilakukan dari event-event tersebut sebagian besar hanya menitik beratkan kepada teknologi dan proses, namun kurang memperhatikan faktor people. Nah, beruntung kita hari ini ada didampingi ada Pak Edwin, ada Bu Tintin, dan saya sendiri yang mudah-mudahan nanti kita bisa secara adil, secara balance itu membahas ketiga aspek ini. Tapi sebelumnya izinkan saya sharing sedikit sebagai pembuka terkait dengan dari sisi human resources. Secara penerapan, kita kadang sering kali lupa bahwa yang dinamakan dengan cyber security adalah bukan hanya kepada faktor teknologi saja, melainkan ada pihak-pihak yang di sana terlibat sangat intens, yaitu salah satu bagian terbesarnya menurut saya itu adalah human-nya, human resources-nya. Kalau kita mendengar human resources-nya atau bahasanya people di dalam cyber security, jangan kita hanya mengartikan bahwa mereka adalah tim IT security. Tapi siapapun yang terlibat dalam organisasi itu perlu dan sebaiknya sangat disarankan untuk ikut terlibat sampai batasan tertentu sesuai dengan role yang dipegang masing-masing untuk turut meningkatkan dari sisi pengamanan yang ada. Saya sering dalam beberapa presentasi di tahun-tahun yang lalu mengatakan bahwa cyber security adalah biner, 0 dan 1. Nggak ada yang di tengah-tengah. Jadi either you have it or you don't have it at all, ya. Nggak ada yang di tengah. Jadi itulah makanya role dari cyber security itu perlu menyentuh di semua aspek orang pelaku dari karyawan perusahaan. Asumsinya kalau kita mau punya proteksi yang bagus di rumah, setiap orang harus ngerti cara ngunci pintu. Itu analogi yang sederhana saya berikan di dalam slide ini. Jadi kalau kita katakan ketika kita mau mengamankan rumah kita, tidak hanya satu orang di rumah kita yang mengerti cara mengunci pintu, tapi yang lain bisa tahu dan turut aktif mengingatkan, bahkan di kala pintu masih terbuka sampai malam hari bisa diingatkan, itu pintu belum dikunci. Kemudian orang itu secara proaktif melakukan proses untuk mengunci pintu. Simple like that. Jadi kita kadang-kadang seringkali lupa bahwa yang dinamakan cyber security di dalam perusahaan itu adalah bukan posisi, tapi responsibility. Jadi semua orang yang terlibat dan mengerti sampai batasan tertentu role mereka itu perlu juga turut aktif di sana. Nah, specifically kalau kita bicara terhadap role cyber security-nya sendiri, kala saat ini banyak sekali variasi-variasi serangan yang terjadi, timbul kebutuhan adanya gap. Kenapa gap bisa terjadi? Gap bisa terjadi ada antara lain salah satunya disebabkan skill yang dimiliki oleh salah satu individu dengan skill yang dibutuhkan oleh satu perusahaan, ya. Nah, kondisinya sekarang ini banyak sekali orang yang kebingungan di area ini karena mereka tidak mengerti secara deskriptif variasi perkembangan model attack katakanlah. Dan juga variasi perkembangan edukasi literasi dari sisi cyber security yang berkembang jauh lebih pesat dari hampir keilmuan yang lainnya, saya katakan secara umum, ya. Menyebabkan perusahaan kesulitan untuk membuat apa? Yang pertama, job description, sulit banget. Akhirnya kalau kita katakan, kalau kita baca position vakan di dalam cyber security, isinya lengkap banget gitu.
ya. Jadi boleh dikatakan full stack ya, semuanya ada gitu ya. Jadi cyber security benar-benar jadi full stack, lengkap banget dari semua sisi. Kenapa tuh tujuannya seperti itu terjadi? Karena memang kesulitan dari sisi perusahaan untuk bisa memahami situasi itu. Artinya gap ini selalu kejar-kejaran. Jaraknya itu mungkin nggak bisa mendekat, tapi sangat variasi sekali. Nah, kemudian ditambah lagi, Bapak Ibu sekalian yang aktif pada sesi event ini, di sini bisa kita lihat bahwa adanya ijazah, bukan ijazah lah ya kita sebut, pendidikan formal dengan pendidikan non formal. Nah, kedua hal ini saling menjadi satu bahan pertanyaan, mana yang penting, mana yang paling dominan, mana yang paling bagus, dan mana yang paling preferable. Ini jadi satu debat kusir yang cukup endless. Nanti kita di sini ada Bu Tintin yang barangkali bisa sharing insight terhadap area ini yang mungkin bisa sedikit memperluas wawasan dan pemahaman kita terhadap kedua area ini. Namun, ini adalah satu kenyataan. Jadi, bagaimana kita membandingkan kompetensi seseorang yang lulus dalam misalnya pendidikan S1 cyber security dibandingkan dengan orang yang mungkin tidak mengambil S1 di cyber security namun punya banyak sekali sertifikat formal. Non formal. Sehingga nantinya kita akan lihat nih, wah, mana nih yang paling penting. Nah, ini nanti kita coba diskusi Bapak Ibu. Kemudian kesulitan dari sisi company di samping mendapatkan talent, mereka kesulitan dengan budget. Banyak sekali yang mau ditempatin, istilahnya security yang ditempatin di arsitektur, security yang ditempatin di developer, dan lain sebagainya, banyak banget. Belum lagi orang security yang dipakai untuk nge-build awareness daripada karyawan perusahaan. Jadi ini semua jadi satu tantangan. Nah, makanya ini jadi satu kondisi yang saya sering sebutkan unrealistic job description. Banyak banget yang dimasukin. Akhirnya pun yang di-hire belum tentu juga bisa mengcover semua atau bahkan yang di-hire mengcover area lain gitu ya, yang lebih istilahnya lebih luas lah barangkali ya. Nah, ini makanya kondisinya kadang-kadang belum lagi budget. Mana nih yang mau ditaruh, budget untuk headcount atau budget untuk misalnya penggunaan pihak ketiga. Nah, ini jadi lebih kompleks. Nah, ini ada beberapa role Bapak Ibu yang boleh saya tampilkan di sini ya, ada sekitar 8 terkait role yang difficult, challenge tahun depan nih ya. Dari tahun sekarang udah mulai ada, tapi kayaknya tahun depan intensitasnya makin lebih tinggi. Yang pertama CISO. CISO ini satu posisi yang sangat challenging. Kursi panas kalau orang bilang. Ya, karena eksistensi dia ditentukan oleh apakah perusahaan tersebut terkena breach apa tidak. Itu reality. Kemudian yang kedua, analis. Cyber security analis ini sekarang menjadi satu emerging role, di mana dia berkembang kebutuhannya. Dia analis adalah proteksi perusahaan akan sangat tergantung pada dinamiknya model serangan. Yang menentukan arsitektur baru berdasarkan dinamika si serangan yang ada itu adalah analis. Jadi dia melihat benar-benar tren serangan yang terjadi berdasarkan log yang dimiliki oleh perusahaan untuk kemudian nanti disesuaikan dengan arsitektural yang ada. Nah, ini role-nya. Ini menarik banget ini untuk yang cyber security analis ya. Kemudian di sisi cloud security expert. Banyak nih yang udah migrate ya ke cloud di Indonesia lagi. Bentar lagi ada beberapa region lagi yang mau buka. Cloud player, cloud provider yang mau buka di Indonesia. Berarti sebenarnya Indonesia adalah huge market for cloud service provider. Kemudian challenging-nya apa? Ada provider, ada user. Yang expert security-nya di sana mau ditaruh di mana? Taruh di user kah atau ditaruh di provider kah? Nah, itu masih challenging. Tapi most likely cloud security expert akan lebih banyak berperan di sisi cloud user ya, cloud service user. Nah, ini yang mungkin kita bisa melihat beberapa trending yang ada. Di sini ada 3 role. Public cloud security ya, untuk cloud security yang klien yang mempergunakan public cloud. Terus juga ada untuk terkait dengan cloud security arsitektur, ya dia membuat arsitekturnya. Beda loh kalau di on-prem arsitekturnya cenderung statis, di cloud cenderung dinamis, bisa berubah setiap tahun arsitekturnya. Kenapa? Karena serangan, karena efisiensi, karena budget, banyak hal. Tapi arsitektur cloud itu hampir boleh dikatakan tidak pernah statik. Jadi selalu berubah.
Kemudian ada lagi yang disebut Cloud Application Security. Nah, ada arsitekturnya, security arsitekturnya, ada juga security application-nya. Nah, tinggal nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa memilih, saya lebih senang main di arsitektur atau saya lebih senang main di aplikasi. Kemudian di sini ada cyber security engineers. Kata-kata engineers ini wildcard. Wildcard itu artinya bisa mengcover banyak hal. Cyber security engineers ini artinya adalah cyber security yang mengcover area yang jauh lebih luas. Kalau tadi cloud security ada cloud security arsitektur, ada cloud security application. Kalau di cyber security engineer, semua terkait dengan cyber security. Biasanya mereka adalah orang-orang expert yang memiliki pemahaman yang luas, namun tingkat kedalamannya tentu saja tidak sedalam orang-orang yang memang spesialis. Ya, jadi kita katakan misalnya spesialis untuk application security mungkin lebih dalam pengetahuannya dibandingkan dengan cyber security engineers. Nah, sementara kalau dari sisi cyber security aplikasi, ya tentunya nggak akan selebar dari cyber security engineer. Nah, kita kadang-kadang bisa milih tuh ya, seperti mana yang kita inginkan. Kemudian ada juga cyber security managers, dia lebih kepada governance. Jadi dia memanage terkait dengan perkembangan variasi attack dan juga bagaimana dia memanage dari sisi internal. Nah, biasanya fokusnya kepada GRC nih, governance, risk, and compliance. GRC, Cyber Security Manager, dia fokusnya ke sana. Jadi cukup luas. Luas apa? Responsibility-nya. Kalau yang di bawah engineer apa? Luas apa? Luas ilmunya. Jadi kalau dia paling atas tanggung jawab. Jadi yang di bawah adalah eksekutornya. Engineer-nya adalah eksekutornya. Kemudian di sini ada yang disebut dengan network engineer atau arsitek. Ini biasanya bermain dengan on-prem. Kalau tadi saya sebutin cloud. Kalau yang ini di on-prem. Apakah dengan adanya orang memindahkan semua datanya ke cloud di on-prem pasti hilang? No. Di on-prem akan tetap masih ada dengan proporsi tertentu. Tentunya dengan proporsi yang walaupun kecil, harus ada yang memperhatikan tingkat keamanannya. Nah, itulah peranan dari network engineer atau arsitek di sini dalam menyiapkan proteksi yang cukup terkait dengan arsitektur. And then kemudian we have a vulnerability analysis dan pen tester. Ini menarik, ada VA, ada PT. Jadi biasanya ini digabung jadi satu atau ada yang juga dipisahkan, tergantung seberapa besar perusahaan tersebut dan seberapa besar data yang aksesibel dari luar khususnya seperti itu. Jadi kita katakan, nah posisinya ini biasanya kita kenal dengan topi putih, topi hitam ya. Ada orang topi hitam nih berarti dia lebih kepada penyerang ya, topi putih bertahan ya, atau mungkin topi putih orang yang intentionnya itu baik gitu. Sementara kalau topi hitam lebih cenderung agresif gitu ya. Ya, saya tidak bicara di sini tentang motivasi seseorang, tapi di dalam kondisi VAPT ini biasanya memang ada pemisahannya. Kemudian untuk orang-orang yang sudah secara dekade sudah mengabdikan ke pengalamannya di dalam dunia cyber security, nggak sedikit yang kemudian menjadi konsultan. Dia melabel dirinya konsultan untuk kemudian memberikan feedback, arahan, guidance, coaching kepada perusahaan-perusahaan untuk terus mengembangkan arsitekturnya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang penggiat yang senang banget belajar. Mungkin nggak sedikit sertifikasi yang dimiliki. Namun tujuannya bukan hanya untuk banyak-banyakin sertifikat, namun juga untuk meluaskan pemahaman dia terhadap keilmuan khususnya terhadap cyber security sendiri. Nah, dari yang 8 saya sudah sebutin tadi, ya, sebenarnya masih banyak lagi. Sehingga kalau dikatakan dari cyber security dibuat seperti kayak gini nih, color wheels. Wah, makin banyak warnanya. Ya, ada kuning, ada oranye, ada merah, ada purple, ada biru, dan ada hijau. Nah, itu semua adalah segmentasi-segmentasinya. Jadi kalau di kiri matematiknya merah tambah biru jadi purple. Ya, ada yang biru tambah kuning jadi hijau. Ya, persis seperti itu. Nah, pemetaannya. Kemudian yang di tengah yang disebut lengkap nih semuanya, ya. Yang di tengah itu biasa dianalogikan dia sebagai seorang CISO. Jadi CISO itu memiliki sudut pandang yang 360 derajat deh kalau dikatakan dengan color wheels ini. Warnanya dia apa? Putih. Putihnya dia bukan nyerah. Dia tetap nggak nyerah, dia tetap masih semangat.
Karena itu role-nya dia sebagai CISO. Nah, ini saya pakai baju putih nih hari, tapi bukan berarti saya menyerah ya. Jadi intinya adalah luas banget pemahaman dari si CISO tersebut karena dia harus melihat dari semua angle itu, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah ditambah dengan gap yang ada, ditambah dengan kompleksitas pekerjaan, ditambah dengan demand yang variatif dalam menyikapi kaitannya kepada talentnya. Nah, makanya ini bakal jadi satu diskusi yang cukup menarik buat kita ke depannya ya. Nah, kemudian proses hiring ternyata di dalam cyber security nggak bisa tuh disamain dengan proses hiring untuk talent-talent non cyber security. Jadi kalau kita katakan di sini biasanya ada yang melakukan scanning CV. Jadi CV-nya di-scan pakai AI ya, udah aktif dia baca, oh dia udah taruh keyword-keywordnya deh gitu ya. Senang bekerja keras gitu kan, ability to handle pressure, itu udah keyword-keyword yang nanti kalau di-scan udah disusun sendiri dengan database-nya. Jadi mungkin human yang baca hampir jarang ya, sekarang udah pakai mesin yang perusahaan-perusahaan besar, apalagi headhunter. Sehingga kondisinya untuk melakukan screening terhadap cyber security talent ini sedikit sekali kapabilitasnya, sehingga lebih banyak manual interaction. Saya secara pribadi saya fokus di area pen testing. Red Team sekarang ini. Nah, untuk menganalisa CV, saya hampir sekarang ini nggak percaya dengan CV yang diberikan. Saya lebih kepada hands on-nya, lebih kepada pembuktiannya. Nah, itu another factor ya kalau kita katakan dari hiring. Kemudian dari sini juga kita bisa melihat kadang-kadang CV-CV itu hanya dikumpulin aja untuk dibikin stacking tumpukan dokumen, nanti besok-besok kalau perlu baru dicari. Nah, itu cocok untuk hal yang non cyber security, tapi kalau cyber security kita udah numpukin CV 3 tahun yang lalu, baru sekarang kita hiring, mungkin orangnya udah nggak keep up dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang. Kemudian kita hiring talent yang udah nggak gitu ya. Begitu. Jadi itu challengingnya. And then kemudian the next one is about the diversifikasi dari sisi sistem, dari sisi timnya. Kalau kita lihat sekarang tim kita, apakah kita mau isi dengan semua orang-orang yang fokus kepada misalnya tadi cyber security arsitektur, ataukah kita mau balance untuk yang cyber security dengan arsitektur, dengan infrastruktur, dengan application. Ini jadi satu challenge juga di sini. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, ini tantangan untuk cyber security yang berasal dari wanita. Kebanyakan kenyataannya nih, kalau sekarang ini, apalagi kita bicara penetration tester. Wah, itu kalau wanita di Indonesia nyarinya udah kayak ketemu diamond. Jadi benar-benar istilahnya secara jujur ya, kebanyakan kalau pria udah pasti banyak. Makanya kalau dilihat dari komposisi tim nih, misalnya orang yang fokus ke cyber security secara technical hand-ons, apalagi dia jadi offensive security, waduh itu banyak banget yang pria, susah banget nyari yang wanita. Makanya saya lebih menyarankan diversifikasi. Ya, nah ini nanti ada Bu Tintin juga nih bisa kasih insight nih, bener nggak nih statement nih kalau yang wanita talent itu susah banget cariin untuk yang cyber security, apalagi kalau udah tangannya berkotor-kotoran dengan offensive security gitu ya. Nah ini jadi satu tantangan. Dan nanti kita bakal diskusi lagi sih lebih dalam terkait dengan practical tips di sini ya. Intinya dari sudut pandang HRD, ya mungkin nanti dari sudut pandang talentnya Bu Tintin, ada Pak Edwin, ada bisa sharing semua terhadap kondisi ini. Nah ini kita lihat terkait dengan job requirement dulu deh untuk HRD. Jadi buat Bapak Ibu yang dari HRD team yang join pada kesempatan ini, mungkin 3 tip ini bisa dipakai untuk bagaimana bisa melakukan cultivation dari sisi talent, pengembangan dari sisi talent yang ada di dalam perusahaan. Yang pertama, job description-nya jangan palu gada. Jangan istilahnya semuanya lengkap ditulis, full stack cyber security job description semua. Ada nggak bagian tugas servis AC? Mudah-mudahan nggak ada ya di situ. Cukup dilihat lengkap semua gitu ya. Semua jargon-jargonnya dimasukin. Pengalaman 20 tahun di cloud industry. Waduh, cloud-nya aja baru berapa lama ya? Ada nggak tuh sampai 20 tahun? Mungkin zaman 20 tahun yang lalu, wah saya nggak mau beropini deh. Tapi kita bisa lihat di situ ya perbedaan-perbedaan. Nah kemudian sekarang ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan
proses dari decision making itu bisa lebih simple. Jangan pakai AI deh, jangan pakai untuk yang di scanning gitu ya, untuk data ini. Tapi coba deh bikin satu proses yang lebih cocok untuk decision making. Nah, itu kita nggak bahas sekarang, tapi itu hanya satu trigger bahwa itu memang penting untuk dilakukan. Dan yang ketiga, jangan hanya fokus hiring, tapi yang ada di dalam harus di-educate juga karyawan yang ada. Kalau karyawan dibina terus, mereka akan jadi orang sosok yang profesional. Tapi kalau mereka nggak dikasih edukasi, nanti jadi fosil. Mereka nggak bisa nggak bisa berkembang, nggak bisa membantu perusahaan untuk menghemat investasi cyber security karena skillnya nggak ada. Tapi kalau mereka punya skillnya, mungkin mereka bisa berpikir kreatif dan bisa melakukan inovasi-inovasi yang nggak hanya bisa membawa dampak intangible, tapi juga tangible. Dampak tangible-nya apa? Investasi dari perangkat keamanannya mungkin bisa lebih tidak terlalu meningkat secara pesat gitu. Nah, another thing kalau kita bicara gap, kita bicara paduin deh antara human sama mesin. Jadi ada teknologinya, Fortinet mungkin punya tools-tools bagaimana caranya supaya bisa mengagregasi model serangan-serangan yang ada, sehingga semuanya itu nggak harus di-maintain secara manual. Resources-nya oke, dibangun supaya lebih pinter, lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif untuk menghandle satu task. Namun bukan berarti kan semuanya mereka harus dibebankan untuk mengerjakan semua itu. Ataupun jumlah headcount akan ditambahkan seiring dengan jumlah serangan yang masuk. Wah, repot ya. Karena nanti begitu serangannya turun, headcount-nya mau kemana gitu. Nah, itu kan kita harus pertimbangkan. Nah, libatkanlah di sini teknologi AI supaya bisa lebih maksimal untuk dipergunakan oleh perusahaan. Nah, dengan demikian diharapkan nih harmonisasi yang terjadi antara human dengan AI-nya sendiri itu bisa memperkecil window time daripada saat serangan tersebut mulai dilancarkan sampai dengan serangan tersebut disadari oleh perusahaan. Jadi kalau mau dikatakan fungsi daripada apakah talent di dalam perusahaan tersebut sudah berpadu secara harmonis dengan teknologi yang dipergunakan, salah satu KPI-nya itu adalah window time. Jadi window time-nya udah mengecil, artinya serangannya kemarin, wah kalau bisa langsung kemarin udah ditemuin. Ya, atau kalau bisa misalnya kalau serangannya hari ini, kemarin udah diketemuin. Wah, bisa nggak tuh? Nah, itu mungkin nanti satu challenge tersendiri. Tapi begitulah dalam dunia cyber security. Kita nggak bisa katakan bahwa kondisi ini hanya berfokus kepada teknologi. Kondisi ini hanya berfokus kepada nyari-nyari hacker. Kondisi ini berfokus kepada bagaimana serangan tersebut bisa tutup dengan perangkat-perangkat tertentu. Tapi lebih kepada bagaimana kita sebagai people, apakah kita sebagai internal stakeholder ataupun eksternal stakeholder dari satu perusahaan tersebut bisa turut berperan aktif dalam harmonisasi atau equilibrium dari resources cyber security sehingga secara berkesinambungan eksistensi kita dapat memberikan pengaruh. Bukan eksistensi kita hanya sebagai mengisi vakan yang kosong dalam satu perusahaan, tapi ada banyak sekali pengaruh positif yang bisa kita berikan. Oke, Bapak Ibu, ini sekedar sedikit pengantar. Diskusi kita nantinya bakalan seru banget ini karena ada banyak feedback yang kita akan dengarkan. Ya, di sini ada Pak Edwin, ada Bu Tintin. Jadi secara keseluruhan. Nah, mungkin saya mau menyapa Pak Edwin dulu. Pagi Pak Edwin. Pagi Pak Faisal. Ya, gini Pak Edwin, terima kasih. Gimana kabar Pak? Sehat ya Pak? Sehat, puji Tuhan. Sehat, baik. Pak Edwin, nah ini kita berdiskusi hari ini Pak Edwin, Bu Tintin ya terkait dengan bahasan kita nih Pak, cyber security talent. Wah, keren ya Pak bahasannya. Nah, saya mau izin mulai dari Pak Edwin untuk ngobrol-ngobrol santai Pak. Nah, saya ingin mulai dari satu pertanyaan yang sangat besar jawabannya open question. Jadi lebih kepada kita melihat sekarang ini menurut Pak Edwin, pengalaman Pak Edwin di security itu udah beberapa dekade ya, udah banyak banget. Nah, kalau yang menurut pengamatan pribadi Pak Edwin di sini, bagaimana perubahan yang terjadi di dalam
cyber security sendiri dalam, ya kita katakanlah beberapa dekade belakangan atau mungkin beberapa tahun belakangan ini Pak Edwin. Bagaimana menurut Pak Edwin? Oke, makasih Pak Faisal. Mungkin sebelum saya jawab, mungkin izinkan saya share beberapa slide ya. Mungkin ada yang belum tahu apa itu Fortinet gitu kan ya. Jadi kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kalau sudah kenal jangan terlalu disayang, ya, tapi didekatkan seperti itu. Ya. Oke, saya sedikit aja perkenalan aja dari slide saya. Nanti juga ada satu slide yang sebenarnya sangat sangat sesuai dengan apa yang tadi Pak Faisal sharing. Ya, sebenarnya kita nggak janjian loh Pak ya. Kita nggak janjian. Jadi slide yang kita siapkan itu kebetulan match banget. Ini mungkin sudah ya tadi kata Pak Faisal sudah sering kita naik panggung bersama, mungkin telepati udah jalan kali Pak ya. Oke. Sudah ada kontak Pak. Gitu ya. Oke. Sedikit aja saya share slide, mungkin udah bisa lihat slide saya. Jadi ya perkenalkan aja bahwa Fortinet adalah perusahaan US ya, kita based di Sunnyvale, California di US. Kita sudah memasuki usia yang mungkin masuk ke usia ke-21 nih. Ya, jadi udah 2 dekade lah seperti itu untuk Fortinet yang sendiri ya. Dan di Indonesia kita sudah masuk di sekitar 10 tahunan. 10 tahun. Nah, kita IPO 2009 dan kita tercatat di Nasdaq dan ya so far we are doing quite well dan memang kita boleh dibilang sebagai salah satu penyedia solusi cyber security yang cukup terdepan baik di dunia maupun di Indonesia. Dan kita punya penjualan cukup fantastis ya menurut saya. Kita udah crossing 3 billion di tahun lalu. Kita punya banyak sekali solusinya, jadi nggak hanya kita bermain di firewall yang semua orang dulu tahunya bahwa Fortinet hanya di firewall, di UTM, tapi itu sekarang sudah punya lebih daripada 50 produk dan sekitar 30 solusi. Ya, kita punya karyawan juga cukup banyak dan kita juga punya certification juga cukup besar. Nanti ini saya akan bahas sertifikasi ya, mungkin juga akan inline sama Pak Faisal ya. Saya akan share lebih detail mengenai kita juga mempunyai program training, ya mungkin kecepatan, saya hanya flash saja, nanti mungkin kita bisa tanya Pak, apa-apa aja yang kita offer di training ini. Jadi sementara itu dulu Pak, pergerakan dunia cyber memang sangat cepat sekali gitu Pak ya, dan beberapa survei pun mengatakan bahwa kita kekurangan talent buat cyber, dan sekarang nggak tahu salahnya siapa Pak, salahnya kita juga sebagai perusahaan, gitu kan ya. Kadang-kadang kita cari orang juga butuhnya sertifikasinya seabrek-abrek seperti itu kan ya. Tapi benar sekali sih, pergerakan sekarang cepat sekali Pak. Jadi tadi Bapak bilang benar, kalau kita punya staking CV itu mungkin kalau mau cari sales mungkin ya stakingnya udah 2-3 bulan ataupun setahun pun kita masih oke, selama orang itu masih di dunia sales gitu loh. Tapi kalau misalnya orang itu sudah di security, apakah dia mau sebagai warnanya macam-macam seperti itu kan, atau apa hanya dia hanya belang sendiri juga nggak tahu warnanya apa seperti itu, ya kan? Jadi ya kita juga kebingungan. Tapi benar tadi kata Pak Faisal, kita harus mempunyai jati diri ya. Jadi mau merah, kuning, hijau gitu kan, ya kita harus punya jati diri sih, itu paling penting. Nggak boleh kita mau semua, itu jadinya jadi rainbow ya. Rainbow kan repotnya Pak, bau hujan nongol habis hujan hilang seperti itu. Ya kan. Jadi kita harus punya jati diri sehingga kalaupun kita mau apply kemana-mana pun juga kita bisa menentukan jalan kita lah. Nah, Fortinet sebagai salah satu penyedia product security, ya kita kan menjual, kemudian ada customer yang beli, yang pakai. Nah, kita juga punya kewajiban nih setelah customer yang beli, pakai kan butuh orang nih untuk manage. Nah, kita juga menyiapkan beberapa fasilitas, tools seperti itu, nanti juga pasti Bu Tintin akan share cukup banyak. Bagaimana kita bisa menyiapkan talent-talent juga untuk membantu otomatis membantu marketnya cyber security dan juga kita sendiri Fortinet di Indonesia. Sekarang kalau boleh saya minta pandangan Bu Tintin terkait dengan cyber security talent nih. Kira-kira Bu Tintin melihat sekarang ini atau barangkali mungkin ada yang mau di-sharing dalam perspektif Easy Council Indonesia juga boleh terkait dengan gap dari sisi cyber security talent ini Bu.
Silakan Bu Tintin. Oke, terima kasih Pak Faisal. Jadi tadi kalau nyambung apa yang sudah Bapak sampaikan, ya mungkin mewakili dari pihak industri, ternyata istilahnya pandangan kami juga sebagai lembaga education, terus yang fokus di cyber security, ternyata memang challenge itu benar-benar ada. Nah, jadi kita memang ada banyak sekali yang sudah kita buat inisiatif untuk istilahnya mengcover gap, hopefully bisa mengcover gap tersebut. Nah, tadi juga Pak Edin udah share, jadi kalau di Indonesia sendiri, saya cukup surprise. Jadi Fortinet juga cukup support dari sisi istilahnya untuk istilahnya develop yang namanya talent security gitu loh. Jadi istilahnya tidak banyak istilahnya untuk yang vendor teknologi yang istilahnya punya inisiatif sendiri. Nah, saya cukup happy sih. Jadi seperti itu. Nah, kalau saya sendiri istilahnya karena mewakili lembaga edukasi, jadi mungkin saya akan share sedikit bagaimana caranya kita membantu di sini tuh di Indonesia berarti ada 3 pihak yang kita bantu. Yang pertama adalah pihak dari sisi government, seperti tadi yang istilahnya Pak Edin sudah share, istilahnya dari sisi BSSN, dan banyak lagi regulator lainnya. Terus yang kedua adalah dari sisi akademik, bagaimana kita membantu mereka untuk bisa meng-cover gap ini, dan istilahnya dari sisi corporation. Nah, mungkin boleh saya istilahnya share 1 atau 2 slide. Oke. Sebentar. Oke. Nah, jadi kalau tadi yang sudah disampaikan, sebentar saya full screen dulu. Oke. Nah ini. Jadi mungkin tadi Pak Faisal juga sudah cerita yang namanya cyber security itu ternyata sangat luas sekali. Jadi challenge-nya ada dari pihak enterprise juga ada untuk merekrut orang yang tepat. Jadi mungkin istilahnya ada beberapa banyak yang istilahnya share dengan saya juga bahwa sangat sulit sekali mencari talent di cyber security. Pertama adalah masalah trust, kedua masalah kode etik, dan istilahnya dari sisi skill. Yang kedua adalah challenge-nya itu bagaimana mempertahankan talent-talent yang sudah ada di satu perusahaan tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat yang cyber security itu cyber security selalu berhubungan dengan tools yang berbahaya. Betul ya Pak Faisal ya? Jadi artinya perlu playground juga yang istilahnya menyiapkan mereka untuk itu. Nah, karena kita lembaga sertifikasi, kita memang fokus di education, kita sudah lama istilahnya banyak untuk yang teman-teman di corporation, baik itu di akademi, istilahnya mereka sudah mengetahui untuk kebutuhan ini. Nah, jadi kalau kita lihat adalah sebenarnya yang isi council lakukan itu adalah kita ingin membantu dari sisi knowledge development di cyber security untuk 4 hal ini. Kita bisa memberikan right people, memberikan right skill, right role, dan juga at the right time. Nah, tadi Pak Faisal udah cerita sedikit challenge-nya bagaimana. Nah, jadi kita istilahnya berusaha untuk improvisasi juga. Jadi bagaimana kita mau bangun timnya. Nah, kalau namanya cyber security berhubungan dengan banyak tools, berhubungan dengan banyak environment, dan sebagainya yang investasinya cukup lumayan besar. Nah, ini juga menjadi satu kendala khusus di akademik, di mana mereka juga saat ini good news-nya adalah dari pihak akademik, dari universitas dan sebagainya, mereka cukup cukup aware dengan yang namanya kebutuhan di cyber security ini. Dan good support-nya juga dapat dari istilahnya dari pemerintah. Contoh misalkan banyak program yang diluncurkan oleh dari pemerintah, dari Dignas, dari Kominfo, Dignas seperti di Kampus Merdeka, mungkin dari Kominfo itu digital talent. Nah, isi konsel mencoba mengcover ini semua. Jadi kalau kita lihat adalah sebenarnya proses belajar itu selama ini yang dilakukan adalah kita give knowledge. Nah, knowledge mungkin nanti ditambah dengan namanya teknologi, salah satunya juga dari Fortinet. Mungkin praktisnya juga ada lab-labnya dan sebagainya. Nah, assessment-nya itu mungkin satu hal pertama dari sisi sertifikasi karena harus ujian internasional. Nah, tadi mungkin betul dari Pak Faisal cerita bahwa sebenarnya mau dia punya sertifikasi salah satu proof, tapi tetap yang betul adalah ketika kita mau hire
cyber security talent, otomatis kita harus cek juga dari sisi skill-nya. Nah, otomatis hal yang terakhir adalah sebelum kita memberikan misi ke mereka, mereka juga harus bisa bekerja sebagai tim. Nah, ini yang lag kalau misalkan mereka istilahnya hanya mengikuti fast track saja seperti itu. Nah, artinya kalau yang namanya cyber security itu is not a binary pass or fail. Ini banyak cara sebenarnya, yang ini beberapa juga sudah dilakukan. Contoh seperti kalau mau training ya banyak ya, ada di kita sendiri juga ada sertifikasi, Fortinet juga ada lab exercise-nya, ada walkthrough-nya dan sebagainya. Mungkin kalau praktisnya ada yang mengikuti solo CTF atau misalnya challenge dan sebagainya. Mungkin ada yang ikut competition, dan yang kurang itu adalah sekarang ini assessment. Jadi assessment. Nah, kita kalau lihat kenapa assessment? Easy Counsel tuh selalu istilahnya mengikuti yang namanya framework dari NICE. NICE itu mungkin NIST, Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah tahu yang namanya NIST. Nah, di sini adalah kita gambaran lengkapnya mengikuti NICE framework ini. Nah, good news-nya yang tadi Pak Edin sudah share dari BSSN, kebetulan saya juga salah satu, mungkin Pak Faisal juga, jadi kita salah satu juga tim perumus untuk yang SKK Cyber ini. Jadi kita kerjasama dengan banyak stakeholder di sana. Nah, jadi kita putuskan memiliki kurikulum berdasarkan job role. Jadi kita secara globalnya kita sudah mengikuti job role juga, secara Indonesianya sudah disupport seperti itu, dan kita berusaha untuk istilahnya implementasi ini juga ke academic partner. Nah, ini saya tidak share lagi, sorry. Sebelum ke sini istilahnya, sorry. Nah, jadi sebelum ke sini, jadi apa yang kita lakukan? Jadi kita kalau tadi dari pihak akademik, Pak Faisal, Pak Edwin, jadi Easy Counsel ini kita mempermudah support ke academic partner. Jadi kita kalau academic partner, mereka sudah punya kurikulumnya di cyber security, monggo. Jadi bisa istilahnya implementasi blend kurikulum atau ekstra kurikulum mengikuti kurikulum kita. Yang kedua, kita selalu encourage dosen-dosen di universitas untuk mereka istilahnya develop ini knowledge di bidang cyber security. Jadi kita berikan kemudahan juga buat mereka, akses untuk materi, untuk lab praktisnya, dan terutama adalah untuk sertifikasi. Nah, ini juga memberikan peluang kepada dosen-dosen di universitas untuk mereka juga go internasional seperti itu. Nah, yang ketiga artinya biasanya Pak, kalau yang namanya mahasiswa, mereka banyak yang tertarik sekali. Nah jadi saya juga ada pernah baca satu artikel, ternyata sekarang ini cyber security menjadi salah satu yang istilahnya diminati Pak, gitu loh. Jadi, nah karena tugasnya itu yang tadi, jadi bisa jadi entrepreneur, dia bisa jadi nggak perlu kerjanya onsite, dan istilahnya saya sendiri merasakan ilmunya itu cukup dinamis, jadi tidak boring gitu seperti itu. Nah, jadi cuma problemnya adalah, kita sama-sama tahu di masa pandemi ini banyak yang kesulitan secara finansial juga. Nah, jadi dengan kita support kita ke universitas, kita berharap juga kita memberikan wadah ke mahasiswa untuk mereka berkarir di cyber security, dan mereka juga bisa mengambil sertifikasi sebagai bekal untuk mereka masuk ke industri. Nah, jadi model pembelajarannya mungkin kita bantu. Nah, kalau untuk corporation kita bantu tadi seperti tadi yang role yang istilahnya saya share. Jadi kita bantu mereka untuk pihak SR itu untuk mendapatkan orang yang tepat seperti itu. Jadi kita tidak betul kata Pak Faisal, tidak berdasarkan paper only gitu loh. Nah, jadi kita sudah siapkan environment-nya, untuk assessment-nya, untuk jadi istilahnya pihak SR juga bisa lebih leluasa mendapatkan talent di cyber security. Nah, jadi benang merahnya adalah dengan istilahnya universitas juga sekarang sudah banyak yang mulai membangun talent cyber security, didukung pemerintah juga. Nah, artinya dari pihak industri mungkin bisa lebih cepat untuk mendapatkan talent tersebut. Nah, itu mungkin Pak Faisal yang bisa saya share dari sisi bagaimana secara cyber security education itu berinovasi seperti itu. Oke, luar biasa. Makasih Bu Tintin, paparannya lengkap. Sama-sama Pak. Wah, ini tapi ada
Kita sambil menerima pertanyaan dari audiens ya Bu, Pak Edwin ya. Sekalian ini kita ada satu pertanyaan, mungkin masih dengan Bu Tintin nih Bu, dari Pak Agung Tekindo ya. Di sini pertanyaan lengkapnya ya saya bacakan. Saya percaya konsep cyber security bukanlah konsep yang sederhana. Serangan cenderung berkembang setiap hari ketika penyerang menjadi lebih inventif ya. Kemudian lalu apakah untuk pemula cyber security Bu Tintin, apakah ada pengetahuan dasar atau sertifikasi general yang sifatnya umum untuk bisa diadopsi secara dinamis? Ini mungkin terkait entry level certification yang skopnya mungkin cukup sebagai basic awal ya Bu. Terus kemudian diteruskan kira-kira untuk kedepannya setelah pandemik, skill cyber security apa yang akan menjadi semakin dibutuhkan untuk the new normal? Nah, jadi ada 2 pertanyaan nih Bu terkait dengan sertifikasi dasar. Kemudian pertanyaannya di sini skill cyber security apa yang akan dibutuhkan untuk the new normal gitu. Bagaimana pandangan Bu Tintin? Oke. Nah, sebenarnya kalau cyber security karena, kita sendiri juga punya istilahnya full stack untuk, learning path istilahnya mulai dari dasar. Boleh mungkin saya share screen lagi? Boleh Bu, silakan. Oke, saya mungkin kasih share seperti ini. Saya mungkin akan share salah satu job role. Nah, kalau kita lihat salah satu job role, tadi ada disinggung sama Pak Faisal juga, VAPT atau penetration testing. Nah, di sini istilahnya core yang mereka harus mereka punya, itu adalah satu dari sisi offense. Jadi kita belajar yang namanya menjadi ethical hacking, kita thinks like a hacker, mengetahui bagaimana, ini masuknya ke red team. Jadi istilahnya mereka harus ngerti secara technical dan sebagainya. Yang kedua adalah dari sisi defense. Jadi kalau dari sisi defense, otomatis istilahnya kita belajar Certified Network Defender. Jadi kita belajar yang namanya bagaimana memprotek bukan hanya network, tapi banyak hal seperti itu, termasuk dengan istilahnya policy. Nah, di sini juga di cover yang namanya bagaimana menghandle incident response. Nah, sebelum ke sini sebenarnya dari kita juga kalau di universitas kita memang betul-betul step by step. Jadi mulai mereka dari awareness mengenai cyber security, nanti masuk ke foundation dan istilahnya. Nah, ini kalau karena role-nya ke VAPT, otomatis kalau ini yang sebelah kiri ini adalah core knowledge-nya. Nah, masuk ke yang tengah seperti si pen tersebut itu adalah role spesifik lagi untuk menjadi penetration tester. Jadi banyak nih Pak Faisal yang di market salah kaprah. Jadi istilahnya kalau buat pen tester butuhnya ethical hacker only, ceh only gitu loh. Nah, jadi orang yang istilahnya menguasai untuk ethical hacking belum tentu dia bisa langsung terjun untuk menjadi pen tester. Karena kalau pen tester yang dibutuhkan sekarang ini adalah kalau dia mau menjadi pen tester yang qualified dan bisa bersaing di market, mereka harus mempunyai analytic thinking gitu loh. Jadi bukan hanya istilahnya capture the flag only dan sebagainya. Nah, ini salah satunya Pak yang istilahnya kita bisa share itu seperti itu. Dan dia juga banyak ke forensik juga core-nya tetap di yang sebelah kiri ini, ke network defense architect juga sama di sebelah kiri ini gitu loh, seperti itu. Itu jawabannya Pak. Terima kasih Bu Tintin. Nah, saya mau lanjut ke Pak Edwin. Pak Edwin, pertanyaannya masih sama nih Pak Edwin. Kalau kita katakan tadi saya sedikit mendengar Bapak maksudnya dari Fortinet Indonesia juga menyediakan training ya Pak ya terkait ini. Kalau menurut Pak Edwin dan mungkin dari Fortinet Indonesia terkait dengan knowledge basis knowledge-nya di sini yang basic maksudnya basic knowledge-nya di sini terkait dengan perkembangan skill dari cyber security ini kira-kira gimana Pak? Ada yang mungkin mau ditambahkan Pak? Oke Pak, baik. Saya share slide tadi lagi, yang tadi terakhir saya share. So, basically tadi pertanyaannya mengenai apakah, udah bisa lihat ya slide saya, sorry. Apakah ada pengetahuan dasar
Ya. Nah, jadi kalau di Fortinet ini ya semenjak April tahun 2020 itu kita tahu pada saat pandemi COVID mulai merebak di Indonesia dan juga di dunia. Tahun 2020 April itu Fortinet memutuskan untuk membuka akses online trainingnya itu kepada publik secara gratis. Website ini, training ini adalah awalnya ini hanya dipergunakan untuk internal Fortinet dan partner-partner yang terdaftar di Fortinet, hanya partner ya, dan harus menggunakan email ID dari korporasi baru bisa masuk. Nah, tapi ketika pandemi COVID tahun lalu sudah banyak membuat orang akhirnya harus WFH dan remote, dan mungkin kita melihat bahwa oke, ini kesempatan juga bagi orang menggunakan waktu mereka di rumah untuk bisa mengambil training-training ya secara online, dan akhirnya diputuskan ini dibuka untuk publik ya. Nah, jadi kalau kita di sini ada NSC 1, 2 itu benar-benar basic banget lah ya, basic banget ya, mengenai apakah itu security, apakah itu misalnya kita bicara mengenai ransomware, kita bicara mengenai phishing, kita bicara mengenai threat-threat seperti itu ada di sana. Jadi itu benar-benar very basic. Lengkapnya saya bacakan. Halo Pak, saat ini saya bekerja sebagai network engineer dan company tempat saya bekerja menyediakan penjualan dan manage service Fortinet juga. Di sini pertanyaannya, apa yang harus kami tingkatkan sebagai network engineer dari sisi wawasan dan knowledge cyber security? Karena saat ini kami selain sebagai engineer, job kami juga sebagai consultant. Nah, pertanyaannya itu Pak, jadi terkait dengan pengetahuan cyber security mungkin spesifik ke Fortinet Pak Edwin. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau jawab ada dua pendekatan. Pertama di sini pendekatan dari perusahaan dan kedua pendekatan dari cara individu. Korporasinya dari segi perusahaannya, Anda harus memastikan bahwa perusahaan Anda mempunyai kalau bisa sampai ke level tertinggi yang ada di Fortinet kalau memang menjual barang Fortinet. Ya, karena makin tinggi level daripada suatu perusahaan sebagai partner, itu daya jualnya kepada customer akan lebih tinggi. Ya, karena otomatis makin tinggi level yang satu perusahaan, ya kan, levelnya itu pasti akan dilihat. Ya, otomatis misalnya levelnya ada yang silver, kemudian gold, platinum, pasti orang akan lihatnya yang lebih tinggi. Jadi itu kebutuhan daripada perusahaan. Bagaimana untuk mencapai level paling tinggi, otomatis itu juga dibutuhkan sertifikasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Nah, ketika kita bicara mengenai sertifikasi, itu berhubungan sama individu. Ya, tandanya engineer yang ada di perusahaan tersebut harus juga tersertifikasi. Sekarang saya mau menyapa Bu Tintin lagi nih. Bu Tintin, ada satu pertanyaan nih dari yang saat ini saya tiba-tiba terpikirkan ini. Jadi kalau kita bicara cyber security certification atau cyber security formal degree, Bu Tintin. Jadi ada dua sertifikasi, berarti non formal. Kemudian yang kedua adalah degree dari sisi misalnya S1 atau S2 gitu ya, ada cyber security. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau berkarir di dalam cyber security, menurut pengalaman dan apa yang mungkin Ibu ketahui, kira-kira apakah formal dan non formal degree ini atau certification ini itu mana yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kualitas kita ketika bekerja di dalam dunia cyber security, Bu Tintin? Oke, Pak Faisal. Jadi kalau saya lihat dan istilahnya saya juga banyak diskusi dengan akademisi di sini. Jadi keduanya itu sebenarnya saling terhubung, saling melengkapi. Nah, jadi kalau misalnya dari sisi industri pun, saya kalau istilahnya berbicara dengan dari pihak industri, jadi kadang knowledge dasar yang dibutuhkan untuk masuk ke cyber security itu sangat baik jika istilahnya sudah diberikan dini, jadi di tempat berkuliah. Nah, yang kedua, itulah sebabnya kita juga istilahnya support dari sisi akademik
supaya mereka juga bisa menambahkan dari sisi skill yang kurangnya. Jadi mungkin dari sisi jam untuk lab-nya yang kurang dan sebagainya. Jadi kita memang istilahnya belikan istilahnya kalau kita bisa bilang playground-nya lah Pak untuk mereka seperti itu. Nah, hopefully dengan ada 2 ini secara basic requirement-nya untuk mereka mau berkarir di cyber security itu sudah cukup seperti itu. Nah, terus kenapa di universitas juga, jadi kita memberikan akses juga ke mereka untuk mereka menyelenggarakan proses sertifikasinya. Nah, artinya ketika kita berharapnya dan mungkin dari industri juga mungkin ada harapan seperti itu, dari pihak industri ketika merekrut talent cyber security, mereka untuk core knowledge-nya sudah tercover. Nah, sertifikasi sudah jadi proven-nya, ketika masuk ke pihak industri, jadi mereka tinggal upgrade knowledge-nya. Nah, tadi seperti Pak Faisal cerita, jadi kalau di security itu tidak bisa seperti yang IT yang dulu ya Pak, jadi palu gada, semua harus bisa gitu loh seperti itu. Karena sebelumnya juga saya IT technical, jadi database harus bisa, programmer harus bisa, network harus bisa. Nah ini harus spesifik. Jadi harus istilahnya expertise di bidang tertentu. Mau VAPT kah, mau forensik kah, mau software development kah, dan sebagainya. Nah itu yang kita lakukan kalau istilahnya lihat secara sekarang ini bagaimana kurikulum yang ada di degree, yang ada di mungkin di degree dengan istilahnya sertifikasi profesi kita sebutnya. Nah, good news-nya sebenarnya dari pihak government juga sudah support. Jadi mereka sudah memberikan yang namanya SKPI, Pak. Jadi sertifikasi pendamping ijazah. Nah, ini nggak boleh dari universitasnya. Jadi mereka harus bekerja sama dengan third party. Jadi seperti kita ini. Jadi misalnya tadi kayak Pak Edwin kasih untuk free access, terus dia juga bisa ngambil sertifikasinya. Nah dari saya juga istilahnya seperti itu. Nah jadi harapannya ya itu istilahnya bisa mengcover talent gap ketika masuk di industri. Dan industri pun sebenarnya ada beberapa yang mereka juga bantu ketika mereka rekrut fresh graduate seperti itu. Ya tanda kutip Pak, banyak keluhan juga dari teman-teman mahasiswa ya. Kalau fresh graduate gaji nggak bisa nawar katanya Pak. Nah tapi mereka sudah tahu nih kalau di security gajinya pasti lebih tinggi. Makanya mereka berlomba-lomba sertifikasi. Nah jadi istilahnya ini juga membantu mereka. Jadi kita memberikan peluang untuk mereka itu bisa berkarir. Dan industri itu ada beberapa industri yang mereka menyiapkan bootcamp-nya. Jadi istilahnya lengkap seperti itu. Jadi mereka nanti punya experience di industri juga, mereka bekerja sebagai tim juga dan sebagainya. Itu loh Pak Faisal kalau dari pandangan saya dan selama ini kita kolaborasi dengan semua pihak gitu loh Pak. Oke, wah ini menarik nih. Tapi sedikit lagi Bu, kalau kita boleh extend pertanyaannya. Jadi kalau kita katakan kan ini ada entrance, mungkin nggak semua yang join sekarang dalam event ini semuanya memang sudah benar-benar ada di dalam cyber security. Mungkin ada yang baru mau masuk ke cyber security. Jadi kalau di sini dikatakan dari sisi orang yang baru mau masuk atau mungkin masih basic banget di cyber security, namun mereka pengen juga terlibat secara lebih aktif di dalam cyber security. Nah ini kira-kira kalau tadi kan Ibu Tintin kan terkait dengan sertifikasinya Bu. Kalau ini kita bicara terkait dengan skill-nya, kira-kira kalau mereka mau mulai benar-benar masih basic banget, kira-kira fokusnya mereka kemana sih Bu untuk penambahan skill-nya gitu? Oke. Kalau mereka dari basic, otomatis mereka kan pasti sudah punya basic networking, sudah punya mungkin basic logic thinking ketika mereka belajar programming, mereka juga tahu istilahnya mungkin operating system dan sebagainya. Nah, mereka bisa belajar dulu bagaimana istilahnya threat yang sekarang ini ada. Contoh misalnya yang paling simple Pak, melalui misalnya phishing seperti itu. Jadi di sekarang ini semua untuk definisi itu bisa di Google semuanya. Nah, dari situ sebelum mereka tahu mau arahnya kemana, seperti tadi yang saya sampaikan ada 2. Yang satu adalah dari sisi offense-nya dulu, yang satu dari sisi defense. Nah, mungkin starting kalau network dari sisi defense terlebih dahulu.
Jadi kita istilahnya setelah membuat misalnya network topologi, apa yang harus kita lakukan untuk istilahnya tidak gampang di breach. Yang kedua mungkin yang simple Pak, yang paling simple contoh seperti misalnya awareness misalkan. Mereka bisa starting dari program yang awareness terlebih dahulu. Mereka aware nggak dengan yang namanya misalkan phishing email yang sekarang ini lagi marak ya, seperti itu. Nah itu salah satunya. Nah contoh misalnya kalau mereka pakai sosial media apa saja sih yang boleh di-share dan tidak di sosial media. Terus istilahnya kalau kita pakai mobile aplikasi, apa saja tuh ya kita pernah nggak kita filter aplikasi apa yang sudah tidak terpakai, kita remove. Nah jadi kita starting dari yang basic-basic dulu seperti itu. Nah baru nanti kalau memang mau masuk ke technical, nanti mulai dari network security. Kita bilangnya tadi seperti Pak Faisal cerita network security engineer. Jadi dari basic dulu, nanti dia belajar secara offense-nya, mereka think like a hacker, mereka belajar, mungkin ditambahkan dengan teknologi seperti dari Fortinet yang udah ada, baru nanti mereka dari situ mereka tahu, oh saya senangnya di red team. Jadi kalau red team ya mungkin nanti jadi pentester dan sebagainya. Kalau saya senangnya di blue team. Nah blue team berarti nanti banyak lininya, mau jadi forensik kah, mau dia pegang untuk insiden manajemen kah, dan sebagainya. Nah itu mungkin kalau dari pihak pemula ya Pak, dari tahap pemula. Apa nih Pak yang kira-kira bisa cocok membantu para pemula ini untuk bisa juga berperan aktif di dalam cyber security Pak Edwin? Ya, kalau bicara pemula sebenarnya Fortinet kita meluncurkan satu buku Pak ya. Ini mungkin bukunya bisa lihat, sorry ini kelihatan apa enggak. Ini bukunya ya. Jadi buku ini bicara mengenai cyber safe. Ya, ini agak ketutup-tutup nih. Ya, cyber safe lah kita bicaranya. Ya. Nah, cyber safe ini sebenarnya buku anak kecil sebenarnya. Ini nih, cyber safe ini buku anak kecil. Ya, judulnya itu adalah Cyber Safe A Dog's Guide to Internet Security gitu kan ya. Lucu-lucuan. Ini buat anak kecil. Tapi di sini kontennya ini bagus sekali karena di konten sini bicara mengenai bagaimana apakah itu internet, ya kan? Apakah itu internet gitu kan? Apa itu internet ya? Kemudian bicara mengenai ya bagaimana kita bisa safe ya di internet. Ya apa yang bisa kita lakukan di internet ya seperti itu. Ya kemudian bicara mengenai ya mengenai apa cyber safety itu apa. Kemudian dari kecil udah diajarin cara password Pak, ya kan. Nah bagaimana password itu kayak gimana gitu kan ya. Nah jadi ini lucu-lucu nih, jadi kayak kartun gitu kan ya, dia passwordnya kayak gimana gitu seperti itu. Ya lock, ya kan, lock the door seperti itu. Jangan bikin password yang gampang seperti itu. Nah kemudian di sini kita habis password ya, kita masuk lagi, itu ada bicara mengenai harus update. Ya harus update, kita punya tools gitu kan, harus update ya, kita punya sistem seperti itu ya kan. Nah kemudian kita harus jangan klik asal klik seperti itu. Nah di sini udah diajarin. Nah lebih pas lagi kalau di Amerika kan selalu kita dengar don't talk to strangers, ya kan, don't talk to the strangers. Di dunia virtual juga sama, don't talk to the strangers seperti itu. Ya bukan hanya di dunia nyata, di dunia fisikalnya kita bilang ngajarin anak kita jangan talk to strangers. Kalau di dunia virtual kan lebih serem lagi Pak ya, talknya itu kita nggak tahu orangnya benar apa enggak, mukanya kayak gimana, mungkin bisa mukanya baik seperti itu gitu kan ya, ternyata enggak. Jadi kita sudah menjangkau sampai even ke anak-anak. Nah ini buku sedang kita cetak Pak di Indonesia, kebetulan masih bahasa Inggris, karena kita belum sempat untuk kita translate ke bahasa Indonesia ya, tapi menurut saya ini bahasanya masih cukup oke gitu kan ya, sekalian belajar bahasa Inggris juga sekalian oke. Ini akan kita bagikan secara gratis ya, nanti tujuannya akan kita bagikan ke sekolah-sekolah Pak ya, kita akan bagikan ke sekolah-sekolah ini sebagai bentuk dari CSR kita bahwa ini harus kita ajarkan dari level paling dasar, paling basic seperti itu. Nah kembali tadi kata Pak Faisal, ya memang kadang-kadang ada orang belajar benar-benar dari foundation stacking ke atas. Ada orang pengen langsung jumping, kayak tadi misalnya kata Tintin, oh mungkin pemikirannya cyber security pengen jadi hacker, either black atau white seperti itu. Langsung masuk ke hacker, belajar seperti itu.
Semua yang diawali tanpa fondasi yang kuat, basically itu tidak akan jadi long term. Ya, apapun itu situasinya. Ya, kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, dan itu tidak akan menjadi long term. Karena kenapa? Karena kadang-kadang godaan cukup banyak. Ya, nah kalau kita tidak kuat, ya, jadi fondasi itu bukan hanya sebagai fondasi skill ya, fondasi iman juga perlu Pak, seperti itu. Karena cyber security ini kita tidak hanya bicara mengenai fondasi technical, kita bisa jadi the best, tapi fondasi iman juga penting, karena kadang-kadang fondasi itu yang bisa meruntuhkan orang seperti itu. Lengkap deh, kita udah dapat pemahaman dari Bu Tintin, dari Pak Edwin, dan juga tadi di awal ada beberapa slide yang sudah kita share ya. Wah, ini sayangnya dalam setiap diskusi yang menarik, waktu selalu menjadi batasan. Tapi mudah-mudahan nggak mengurangi kualitas yang sudah di-deliver tadi. Jadi mungkin sebagai penutup dalam diskusi panel ini, ada beberapa takeaway yang bisa saya berikan dari penjelasan Pak Edwin dan Bu Tintin. Yang dinamakan cyber security itu adalah holistik. Kita perlu memahami dari berbagai aspek, dan kita juga dalam level kita apapun, kita bisa berkontribusi di dalam dunia cyber security. Nah, kemudian di sini adalah yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai people, sebagai human, itu bisa terus mengembangkan technical knowledge kita, sehingga membangun awareness dari setiap individu untuk kemudian bisa mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam. Nah, namun rasanya ini hanya sebatas paparan. Namun selanjutnya adalah kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin barangkali kita bisa memberikan inspirasi dalam diskusi ini, Bapak Ibu sekalian yang nantinya kemudian bisa terus mengembangkan keahlian, dan pada akhirnya nggak hanya perusahaan yang mungkin lebih disecurekan, tapi juga kita semua sebagai bangsa Indonesia.